Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang diberkahi Allah, kesyukuran yang senantiasa kita haturkan kehadirat Ilahi Rabbi dengan wujud kita tetap untuk beraktivitas yang soleh, kita melakukan amal-amal yang mulia, melaksanakan ibadah salat subuh ini dengan cara berjamaah, sekaligus kita menyambung untuk kajian, mengikutinya, menyimaknya dan memahaminya. Mudah-mudahan aktivitas yang mulia ini senantiasa diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk melanjutkan bahasan tentang jalur-jalur setan menggoda manusia, pada episode yang ketiga kita akan masuk pada urutan hadis ke-11, 12, 13, 14, 15. Kalau toh cukup waktunya nanti akan kita tuntaskan hadis yang ke-16, 17, 18. Karena pada dasarnya ya, secara penelitian kami jumpai atau kami dapati 18 macam. Adapun yang lain insya Allah juga cukup banyak. Namun 18 macam ini diantara keseharian yang berputar untuk menggoda manusia itu dari jalur-jalur itu. Pada episode yang ketiga ini tentu tidak akan terlepas dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar. Sesungguhnya dia syaitan itu menyuruh, memerintah kepada perbuatan keji dan mungkar. Ya. Para mufassir ketika mau tafsiri ayat ini surah An-Nur 21, bahwa mereka bersepakat langkah-langkah setan itu juga orang mengikuti terhadap tahapan-tahapannya. Ya, tahapan-tahapannya. Jadi setiap langkah dan tipu daya setan itu halus. Ya, menggodanya itu dengan cara ya strateginya jitu. Kadang-kadang spontan langsung berhasil ya, sehingga merugi begitu banyak dan penyesalan bagi manusia. Tapi kadang ya tahapannya itu cukup lama, tapi setan tidak ada bosan ya, karena kehidupan mereka itu menggoda manusia sampai titik darah penghabisan, sampai akhir hayat manusia. Kalau sudah berhasil, maka mereka nanti akan menjadi temannya ya di neraka.
Adapun urutannya yang ke-11 ya dari jalur-jalur setan untuk bisa menerobos terhadap diri manusia itu, yaitu seseorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Yang ketiga itu adalah setan. Nah, ini tidak terpacu pada seorang yang sudah punya suami, laki-laki yang bukan mahramnya berjumpa dengan perempuan. Demikian juga seorang suami berjumpa dengan perempuan lain, itu bukan istrinya, bukan mahramnya, maka berduaan. Ya, berduaan ini yang ketiga, ya, seakan-akan penengah, itu setan. Tapi yang ketiga di sini bukan berarti setannya satu. Akan masuk setan yang bergerombol menggoda dari dua orang itu, laki-laki perempuan. Tahapannya halus. Kalau dari awalnya itu belum bisa berjumpa, ya, belum bisa bertemu, belum bisa bertatap muka. Tapi modern sekarang itu kan sangat canggih, sangat mudah. Main apa? HP, main telepon, sehingga janji-janji yang diobrolkan dalam WA, ya, itu pun juga menarik. Setan pun juga masuk ke situ karena masuk ke dalam aliran darah, sehingga ucapannya pun juga tergoda. WA, kata-katanya cukup menarik, kata-katanya cukup mempersona. Nah, tertarik. Saya ketarik lama kelamaan sudah mulai, ketika sudah telepon janjian ketemu. Di mana ketemunya? Di tempat yang tiada orang, di pinggir jalan, ya, di tempat-tempat yang rindang, atau di tempat-tempat yang sunyi. Habis ketemu seakan-akan ya satu sama lain itu ada rasa malu. Tapi ingat, setan lembut untuk menggodanya. Awalnya kenalan, kalau sudah kenalan lama, oh ada siin lah, ya, perasaan, jaga perasaan, sehingga besok masih ada angan-angannya, itu langsung setan itu menggoda terus. Kemudian lusa akan berjumpa, sehingga masuk tangan ketemu tangan, dalam arti perkenalan. Salaman. Kalau sudah salaman, ini sudah tahap yang sudah tahap masuk, karena menyentuh perempuan saja haram, yang bukan mahramnya. Kemudian disentuh dan lain-lain, dia sudah masuk sampai nanti akan terjadi perzinaan. Walaupun tadi itu sudah masuk kategori zina, tapi zina bukan masuk dari kategori zina yang dosa besarnya. Tapi ini zina, sehingga setan mengajak sampai terjerumus ke dalam dosa besar. Halus setan menggodanya. Ini yang perlu kita antisipasi. Nah, berduaannya laki-laki dan perempuan ini ada satu hal yang memang itu dimaklumi, seperti dalam kondisi darurat, kondisi yang tidak ada lain selain itu. Dokter membuka pengobatan di rumahnya, ya, dokternya laki, yang masuk perempuan, otomatis kan dialog. Nah, ini ada maksud lain, ada tujuan tertentu untuk mengobati. Nah, kalau yang demikian bukan berduaan. Nah, karena kondisi yang memang harus, tidak ada pendampingnya, tidak ada yang lain masuk, tapi tidak ada intrik-intrik lain kecuali tujuan tertentu, yakni mengobati pasien. Tidak apa-apa. Contoh lain lagi, orang jualan, ya, jualan di pinggir jalan atau di perkampungan atau di perumahan, ternyata yang jualan cewek, yang beli cowok.
Ini berduaan, ya, saling apa? Saling tawar menawar. Padahal berduaan. Apa ini termasuk yang ketiga nanti setan? Enggak. Karena tujuannya adalah untuk membeli. Tapi nanti model setan itu, halus tadi, halus. Yang jualan perempuan, yang beli laki-laki. Ternyata di situ tujuannya enggak beli, ngobrol. Nah, ngobrol pacaran. Nah, ini yang enggak boleh. Jadi maksud itu perlu, niat itu perlu menjadikan titik poin untuk setan itu bisa menggoda. Tapi kalau niatannya lain tadi, bukan untuk pacaran, tapi hanya kondisi-kondisi tertentu yang dibolehkan tadi, maka ini tidak masalah. Ini yang ke-11, ya, berduaan hati-hati. Kemudian yang ke-12, wanita itu aurat. Jika ia keluar dari rumahnya, maka setan mengikutinya. Nah, wanita itu aurat. Nah, maka harus bagaimana caranya? Kalau toh itu memang penting untuk keluar dalam rangka untuk mengikuti, memenuhi kebutuhan keluarganya, dalam rangka untuk kerja, dalam rangka untuk mencari ilmu, dalam rangka untuk memberikan ilmu, maka hal yang demikian ini lain lagi. Tapi dasarnya adalah hendaknya si perempuan itu tetap menjaga auratnya. Keluar perempuan dari rumah tanpa menutup aurat, ya, tanpa menutup aurat, ini mengundang, ya, mengundang setan. Nah, orang laki-laki akan tergoda yang menggoda perempuan. Makanya perempuan kalau keluar itu tidak ada larangan, cuma ayo tutup auratnya, berjilbab. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, ini surat An-Nur, kisah-kisah untuk jilbab, kisah-kisah untuk penjelasan tentang menutup aurat. Yang tadi setan juga godanya itu lembut, itu berada di surah An-Nur 21. Ya, sekarang tentang menutup aurat bagi perempuan itu pun juga di surat An-Nur ayat 31. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullil mu'minati yaghdhudna min absarihinna. Wahai Rasul, katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman. Nah, perempuan-perempuan yang beriman ini tentu imannya sudah menguat dalam dirinya. Yaghdhudna min absarihinna, agar mereka itu menjaga pandangan, agar mereka itu menjaga pandangan. Wa yakfatna furujahunna, dan memelihara kemaluannya. Ya. Wa la yubdina zinatahunna, ini yang juga poin-poin penting. Wa la yubdina zinatahunna, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya. Ya, perhiasan di sini aurat. Ya, jangan sampai ditampakkan. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak, yang terbiasa nampak itu. Ya, para ulama jelaskan yang nampak itu adalah wajah dan telapak tangan. Adapun kaki itu memang ada perselisihan di kalangan ulama, tapi mazhab Hanafi, ya, mazhab Hanafiyah memperbolehkan untuk menampakkan kaki, ya, menampakkan kaki ketika perempuan itu keluar. Namun mayoritas ulama hendaknya ditutupi, ya, pakai kaos kaki kalau keluar. Kalau mazhab Hanafi tadi, kalau hal-hal tertentu, ya, tidak ada indikasi yang lain, maka tidak mengapa. Tapi kalau hal-hal penting dan ini harus ditutupi karena orang-orang itu memang menarik semuanya, maka harus ditutupi. Mayoritas ulama hendaknya ditutupi. Ya, apalagi perempuan-perempuan Arab. Ya, perempuan-perempuan di Jazirah Arab itu kan sungguh menarik orang-orang Arab, sehingga mereka itu yang nampak saja, yang nampak illa ma dhahara minha, kecuali apa yang nampak, yakni wajah dan kedua telapak tangan itu mereka tutupi, sehingga mereka pakai cadar, kemudian pakai apa itu,
kaos tangan. Ini boleh, boleh. Walaupun tidak untuk menarik orang, tapi inginnya untuk membersihkan diri. Ya, kalau perempuan keluar itu kan terus terang, ya laki perempuan, ya, apalagi sekarang itu kan banyak virus, ya virus, maskeran. Kemudian perempuan tadi, ya pakai cadar, ditutupi wajahnya sehingga ya terasa bersih untuk wajahnya, untuk menjaga wajahnya tadi dengan cara pakai cadar. Tapi ini boleh gitu, boleh, nah, boleh aja. Untuk kaki tadi sebaiknya ditutupi pakai kaos kaki tadi. Ini untuk madhab yang mayoritas. Kemudian wal yadribna ya bi khumurihinna ala jujubihinna. Nah ini wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Jadi perempuan itu jilbabnya sampai dada ini, sampai bawah dada ini. Sehingga, nah ini, ya, kalau perempuan keluar dengan mau kayak seperti itu, berarti mereka itu menjaga dirinya, menjaga auratnya, dan tidak mengundang orang-orang berbuat maksiat. Karena kalau sudah menutup aurat, maka tentu laki-laki itu pun juga beda. Wah, ini perempuan berjilbab, mau menggoda, pikir-pikir, sungkan. Karena jilbabnya besar, menutupi bawahnya dada tadi, ya, sehingga cuit-cuit aja malu, apalagi bal-balan juga malu. Ini karena Allah itu sudah menjaga gitu loh. Pada dasarnya Allah sudah menjaga karena sudah menutup aurat. Tapi kalau perempuan itu keluar tanpa menutup auratnya, wajahnya terbuka, rambutnya terbuka, lehernya terbuka, kakinya apalagi pakai rok mini. Nah, ini mengundang nah ini mengundang setan. Nah, setannya dari apa? Kalangan manusia. Kalau manusia diundang, wah ini macam-macam, ya, oleh karena itu dosa, mengundang dosa. Sudah kalau keluar rumah itu banyak sekali kita itu berbuat dosa. Makanya zina itu banyak didapati zina mata, ya, zina mata. Karena keluar dari rumah kita banyak melihat perempuan-perempuan yang tanpa jilbab tadi, sehingga kelihatan auratnya yang semestinya dalam syarak itu wajib untuk ditutupi. Ya, ini nah, baik, ini yang ke-12, ya, bahwa peringatan untuk kalangan perempuan, diingat bahwa perempuan itu aurat, ya, aurat yang tidak menutup jilbab akan dosa setiap hari dosa, kecuali nanti di rumahnya ketemu keluarganya, ketemu suaminya, ketemu anaknya. Tapi yang aurat tadi, ya jilbab tadi, kemudian dilepas, kemudian tangannya. Nah, tapi untuk aurat fisiknya, ya yang urgent itu ya tetap tertutup. Nah, ini yang ke-12. Yang ke-13, suara keledai itu karena melihat setan. Suara keledai ini karena melihat setan. Kalau Indonesia sih langkah keledai, paling ada ya sebagai tontonan tempat wisata di Kebon Bin. Nah, dalam hadis Rasul SAW bersabda yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah, "Idza sami'tum siyahaddiyaka fas'alullah min fadli." Ketika kalian mendengar
suara kokok ayam, ayam berkokok, maka mintalah atau mohonlah kalian kepada Allah terhadap karunia-Nya. Ya. Mohonlah kalian kepada Allah atas karunia-Nya. Kokok ayam rata-rata ya malam, kapan? Sebelum subuh. Ya. Kokoknya ayam kita terdengar, harus diakui bahwa kita terbangun karena Allah lewat jalur ayam tadi. Makhluk yang Allah beri keistimewaan, di antaranya suaranya untuk membangunkan manusia. Dan ini kenapa sampai Allah memuliakan, dan juga manusia itu diharapkan untuk memohon, bermunajat kepada Allah. Ini karena ya Allah yang Allah berikan kepada ayam itu, kemudian orang tergugah, terbangun, bermunajat. Kenapa? Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan itu melihat malaikat. Malaikat turun. Nah, kalau ada ayam kokok kemudian kita tambah terus tidur, nah ini yang penyakit. Penyakitnya apa? Setan. Ya, kita diminta untuk bermunajat, bangun malam, berdoa dalam arti sholat. Nah ini suara ayam, dan jangan sampai dianggap wah ini ngerebeki wong turu ae. Jangan, naudzubillah, ini adalah tambah dibeleh ae. Wah ini nggak tahu ilmunya itu. Nah ini yang maksud dari suara keledai karena melihat setan. Lanjutannya, wa idza sami'tum nahiqal khimar, ketika engkau mendengar suaranya khimar, keledai, fata'awwadzu billah minasyaiton, maka hendaknya engkau berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Fa inna roha syaiton, karena ia melihat syaitan. Nah tadi kan setan itu kan minal jinnati wanas. Ya, kalau tadi itu wanita itu aurat kemudian keluar, yang melihat siapa? Setan dari jenis apa? Manusia. Lah ini keledai terdengar itu bersuara. Nah, melihat setan. Ini setan dalam wujud jin. Arahnya ke sana. Sehingga kita diminta untuk berlindung. Berarti apa? Yang mendengarkan, karena dia langsung menyaksikan. Kita manusia yang mendengarkan diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena setan-setan itu yang menggoda sudah berada di lingkungan kita, sudah berdekatan dengan kita. Sehingga antisipasinya agar setan tidak menggoda diri kita, bertawud kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple, auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, setan-setan itu takut dengan redaksi ta'awud itu. Ya, walaupun redaksi ta'awud itu nanti banyak, cuma simpelnya yang termasyhur itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang menggunakan auzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, ini yang perlu ya diperhatikan, walaupun kita itu untuk menyaksikan keledai langka, ya langka. Nah, kehidupan di Jazirah Arab itu karena keledai itu ya rata-rata dari sana, maka sumber hadis ini pun juga muncul dari Rasulullah yang ada di Jazirah Arab itu. Namun tidak menutup kemungkinan ketika keledai itu dibeli oleh orang Indonesia kemudian dijadikan peliharaan sehingga bisa bersuara, maka itu suaranya tetap walaupun dari Jazirah Arab kemudian kita pindah di sini, maka itu pun tetap bernilai, bermakna dari hadis yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ke-13. Selanjutnya yang ke-14. Ke-14. Pasar, tempat berkumpulnya setan dan mereka menancapkan bendiranya. Pasar.
Ya, ini ya, kata Salman Al-Farisi, ya, sahabat Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, la takunanna in istata'ta awwala ma yadkhulus suq. Ya. Jangan sekali-kali ya seseorang itu jika mampu menjadi orang yang pertama masuk pasar. Jangan sekali-kali. Kalau mampu untuk tidak masuk pasar. Wal akhiru may yakhruju minha, dan juga jangan sekali-kali orang itu keluar dari pasar yang terakhir kali. Fa innaha ma'rakatu syaitan, karena pasar itu adalah tempat berkumpulnya setan. Wa biha yansibu rayatahu, karena ya di sana mereka menancapkan bendera. Sana mereka menancapkan bendera. Ini salah satu hadis. Ini banyak riwayat dari sahabat Maitham pun juga beliau mengatakan, balaghani anal malika yahudu bi rayatihi ma'a awwali ma yaghdu ilal masjid. Ya, telah sampai kepadaku bahwasannya artinya sahabat Maitham di sini mendengar hadis dari Rasul SAW. Telah sampai kepadaku bahwasannya malaikat itu membawa bendera ya terhadap orang yang pertama kali berangkat ke masjid dan masuk masjid. Membawa bendera, artinya dikawal oleh malaikat. Lalu fala yazalu biha ma'ahu hatta yarji'a, dan ini malaikat itu senantiasa terus mendampingi sampai orang itu pulang. Fa yadkhulu biha manzilahu, hingga ia masuk rumahnya. Wa inna syaitan la yaghdu bi rayatihi ma'a awwali ma yaghdu ila suq. Ya, sesungguhnya setan itu berangkat dengan membawa benderanya beserta orang yang berangkat pertama kali masuk pasar. Nah, ini. Nah, dari dasar hadis ini bahwa ini kan tadi peringatan gitu loh. Jangan sekali-kali. Tapi ini bukan merupakan haram gitu loh untuk masuk ke pasar. Ingat, model pasar itu tidak harus seperti pasar kecamatan. Tapi pasar-pasar memang berjualan. Toko-toko berjualan. Mall, masuk pasar apa ora? Masuk. Ya. Nggak harus jualan makanan-makanan untuk kebutuhan keseharian. Kemudian sayuran. Itu yes, bukan hanya itu gitu loh. Jadi pasar untuk jualan pakaian, jualan perabot rumah tangga, nah, itu juga termasuk pasar. Tapi modernisasi gitu loh. Dimodif sehingga menjadi mewah. Nah, jadi intinya bahwa pasar itu baik tradisional ataupun pasar modern. Itu masuk kategori pasar. Nah, ingat hadis ini merupakan peringatan, tapi bukan berarti orang itu tidak boleh masuk pasar dan juga orang itu tidak boleh bekerja di pasar, tidak. Kenapa hal ini menjadikan peringatan? Karena di pasar itu banyak dusta. Nah, jualan ya ambilnya 5.000 dibilang 10.000, sehingga jualannya 15. Untungnya 2 kali. Bilangnya tadi 10.000 sudah untung 5.000, kemudian dijual 5.000 sudah untung 5.000, berarti 10.000. Dan juga kadang kita jumpai pakai sumpah. Sumpah ini tadi orsinil. Wah. Sumpah ini tadi baru ambil. Nah, sehingga yang jualan itu pun juga banyak omong. Nah, yang baru. Ini kan di pasar-pasar itu kan. Nah, ini kan banyak kadang-kadang sudah lama dibilang baru. Ini secara umum gitu loh, secara umum. Tapi kalau kita kerjanya memang ke pasar dengan bentuk jiwa yang jujur, lisan kita pun juga kita jaga. Ini tidak ada masalah.
Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan ya juga kepada para rasul dan juga para nabi, sebagaimana ini di firman-Nya dalam surah Al-Furqan ayat 20. Wa ma arsalna qablaka minal mursalin. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu. Illa innahum la yakuluna ta'am, melainkan mereka sungguh makan makanan, wa yamshuna fil aswaq, dan mereka berjalan di pasar-pasar. Nah, artinya apa? Seorang nabi, seorang rasul, ya, seorang yang punya keilmuan sehingga masuk pasar tujuannya kerja. Mereka membawa kejujuran karena dalam hati tertancap sebuah keimanan. Nah, ini silakan, tapi jaga diri. Karena kami pernah menyaksikan ya, di samping tidak jujur, kemudian juga sholatnya. Karena pasar-pasar itu kan sebelum subuh sudah berangkat, jam 2 sudah berangkat. Kemudian rame-ramenya itu kan subuh. Ya, orang habis sholat langsung berangkat. Habis subuh itu berangkat ke pasar. Orangnya belum sempat sholat, yang jualan. Nggak mungkin itu sholat subuh di kosor itu, atau di jamak, atau sebelum subuh sudah dilakukan. Nggak boleh. Yang kami jumpai sudah lewat, ya sudah siang itu, jam 6 itu baru mereka sholat. Kenapa? Belum sholat. Sholat apa? Subuh. Nah ini kan ya no. Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Artinya tetap menjaga diri. Sahabat-sahabat yang kaya raya dulu, yang pernah hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak boleh untuk membawa barang-barang kekayaannya. Itu sampai dia hanya pasrah kepada Allah. Allah yang memberikan rezeki kepada kami. Ketika kami berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah, yang tidak boleh membawa barang-barang, ya barang-barang miliknya, kosong berangkat dari Mekah ke Madinah. Tapi mereka yakin Allah yang memberikan rezeki. Di Madinah mereka tidak mengandalkan orang-orang Ansar, walaupun orang-orang Ansar itu adalah memberikan bantuan sepenuhnya. Rumah silahkan untuk digunakan. Makanan ketika orang-orang Ansar pun juga mereka berikan seperti keluarga mereka sendiri. Tapi satu sahabat ini tidak ingin mengandalkan orang lain. Tapi beliau justru tanya kepada sahabat Ansar, tunjukkan mana tempat pasar itu. Dulu sebagai pedagang di Mekah, ketika di Madinah pun juga akan menggeluti sebagai pedagang juga. Ketika ditunjukkan pasar, mereka berdagang sehingga Allah pun juga mencurahkan rezeki yang luar biasa. Apa maksudnya? Bahwa sahabat dulu pun juga banyak yang kerjanya di pasar. Mereka jujur. Nah, mereka jujur. Rasulullah ada seorang pedagang. Seorang pedagang, tapi kejujurannya luar biasa. Seorang yang amin, amanat, dipercaya oleh sekian banyak orang. Ya, Umar bin Khattab bagaimana kisahnya? Nah, kisahnya ternyata yang jualan-jualan susu ya untuk menjadi menantunya yang calonnya itu. Ya. Ternyata apa? Ceritanya di pasar itu yang jualan susu itu bukan susu murni lagi, sudah campuran. Nah, sudah campuran. Nah ini orang-orang terdahulu pun juga banyak dikisahkan tentang ketidakjujuran dalam jual beli. Ya, ketidakjujuran dalam jualan, sehingga turun ayat masalah tidak adil dalam urusan timbangan itu, surah Al-Mutaffifin itu. Ya, dalam diri kita sekali lagi, kalaupun toh kita itu berangkat ke pasar sebagai ya orang yang bergelut berdagang di pasar, monggo ya berdoa, bermunajat kepada Allah, kejujurannya tetap dijaga, penawaran dalam jual beli pun juga tetap disiplin bagaimana ilmu syarak telah mengajarkannya, sehingga kejujuran itu insya Allah untuk urusan rezeki Allah yang mengatur. Ya. Ini yang ke-14.
Yang ke-15, setan itu mulai menyebar di saat matahari tenggelam. Ya, setan itu mulai menyebar di saat matahari tenggelam. Sebagaimana hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, Rasul bersabda, "Idza kana junukhul lail au amsaitum fakufu sibyanakum fa inna syaitan tantashiru hina idzin." Nah, jika menjelang malam sudah tiba atau kalian masuki waktu petang hari, maka tahanlah anak-anak kalian. Oh, ini matahari tenggelam, setan mulai menebar. Kita diminta untuk menahan anak-anak. Ya, anak-anak kecil. Kenapa? Ini banyak setan-setan yang dari kalangan jin itu sudah mulai menggoda. Ini banyak kalangan masyarakat yang mungkin masih anak-anak hilang. Ya, makanya dulu sudah ketika kami masih usia SD dulu, ada teman kami yang ya keluarnya itu menjelang maghrib. Kalau dulu itu kan ya kondisi lingkungan masih gelap, ya kemudian suasana pun juga tidak ramai sekarang, masih banyak kebun-kebun seperti hutan itu. Nah, sehingga teman kami keluar sebelum maghrib, akhirnya sudah tidak ketemu, hilang di gondol. Itu ceritanya sekarang masih melekat. Masih melekat di gondol genderuwo. Orang Jawa nyebutnya genderuwo, orang nyebut wewe gombel. Ya di gondol beneran. Jadi menjelang maghrib ini ceritanya. Ketemunya insya Allah kurang lebih jam 9 malam. Karena orang-orang sudah mencari. Nah, orang dulu itu kan ibu bapaknya pun juga perhatian terhadap anaknya. Yang keluar aja nggak lama sudah dicari. Kalau sekarang sudah biarin. Yang penting jamnya jam 9 pulang lo ya. Itu sudah dibatasi. Dulu sebentar aja sudah hati-hati. Karena kehati-hatian ini juga mempengaruhi sehingga terwujud teman kami di gondol genderuwo. Ceritanya itu Masya Allah. Dia itu diajak terbang sampai di atas itu. Di atas pohon-pohon bambu. Dia bilang gini, aku tahu orang-orang banyak itu mencari saya, tapi saya nggak bisa turun gitu. Nah, itu jin, jin setan yang gondol tadi itu. Ini menjelang maghrib. Makanya dijaga untuk anak-anak kita, ya, terutama lingkungan-lingkungan yang memang serem gitu loh. Karena lingkungan ramai itu setan pun juga, ya pikir-pikir. Wah ini keramaian ini, susah itu, nanti ketahuan. Nah, karena dia akan menjelma berwujud untuk masuk ke alam dunia untuk menarik si anak tadi. Nah, bisa jadi seperti itu dan juga bisa jadi langsung memang masih tetap di alamnya, maka yang ada di alam dunia tadi dengan sendirinya tidak menyadari bahwa dia masuk saat itu ke alam jinnya. Karena saya juga punya murid menjelang maghrib, ini tidak lama itu, tidak lama. Ini insya Allah berapa tahun? Ya beberapa tahun yang lalu, menjelang maghrib dia itu mandi, ketinggalan dengan teman-temannya yang sudah siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Ya, keluar dari kamar mandi, dia lari masuk ke ruangan Allah alam, entah kenapa dia itu langsung terpelanting, kakinya itu sampai nendang pintu. Pada lari dari kamar mandi masuk ke ruangan, terpeleset sampai ketendang pintu, pecah pintunya. Masya Allah, apa yang terjadi? Nah, salang kanan ini tangan itu naik ke atas tangannya. Nah, maaf, ini ujian kemaluannya, ya kemaluannya. Telurnya itu naik ke atas. Laki-laki, Masya Allah tidak kuat untuk menahan. Apa sebabnya? Ya sebabnya ceritanya
Ini gara-gara ya orang-orang yang bisa melihat jin itu kan juga harus bawa jin. Ini berita loh, berita dari orang tuanya. Orang tuanya bawa orang pinter. Nah kemudian dilihat lingkungan tadi. Ternyata apa jawabnya? Dia itu menginjak mainan anak saya. Nah, menginjak mainan anak saya. Kemudian saya tendang. Loh, ditendang sampai terpelanting pintu ketendang tadi. Nah itu. Maksud kami ini menjelang maghrib harus hati-hati menjelang maghrib. Karena jin itu berada di alam dunia itu loh. Cuma dunia lain tipis Allah itu menutupinya. Innahu yarakum wa huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Mereka itu melihat kita, tapi kita tidak bisa menyaksikan mereka. Nah, ini. Tapi apa untuk antisipasi kita menjelang maghrib? Apakah kita tidak boleh? Apakah kita nggak usah berangkat ketika azan berkumandang maghrib memanggilnya? Jangan, kita tetap, tapi doa. Dengan doa, ya juga mereka tidak berani. Nah, ini yang longgar-longgar. Setan berwujud jin itu kalau menggoda manusia itu yang longgar-longgar. Makanya dengan doa mereka itu mengakui, mereka enggak, artinya pindah gitu loh, enggak mau. Makanya dalam kisah ketika orang itu buang air panas, ini enggak boleh. Buang air panas di tempat-tempat seperti kamar mandi, WC, jangan sampai membuang air panas di situ. Ya, kisah peruqyah bilang gini, ketika meruqyah seseorang yang dimasuki oleh setan itu, bilang gini gitu ya, jinnya ditanyai, kenapa kamu masuk sini? Ya, dia menyakiti anak saya. Loh kenapa anak sampean? Loh dia itu buang air panas di kamar mandi. Loh dia kan nggak tahu, orangnya itu nggak tahu. Iya nggak tahu, kalau seandainya dia itu masuk kamar mandi baca bismillah, saya akan pergi. Loh setan aja dengan bismillah itu pun juga pergi gitu. Lah kita kan kadang-kadang teledor untuk doa masuk kamar mandi itu. Padahal idza dakhala khala faqulu Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Inna hadhil khusum muhtazara. Sesungguhnya tempat-tempat buang air besar itu banyak dihadiri oleh setan. Makanya kita harus masuk, sebelum masuk itu doa dulu. Setan-setan akan pindah. Ini akibat ya setan itu terganggu. Kadang manusia tidak menyadari bahwa itu adalah larangan. Ya. Ini yang ke-15. Tinggal 3 penjelasan. Waktunya tidak cukup. Saya ketemu tapi berarti tadi itu okay. Saya mati itu berarti setan itu menjadikan santun pada orang yang kasar. Betul. Ya. Betul. Jadi mendidik goib mendidik kasar, tapi orang kasar mendidik orang kasar kok didengarkan. Mendengar apa didengarkan? Kan gitu. Ya, artinya pengakuan mereka gitu, pengakuan mereka. Mas turunnya apa itu penjelasan tentang ayat kursi kan juga demikian. Itu pun Nabi membenarkan terhadap jin yang mengajari kepada Abu Hurairah bahwa setan itu akan takut ketika dibacakan ayat kursi. Dilaporkan kepada Rasulullah, Rasul, orang itu mengajari saya 3 kali dia itu mencuri zakat itu. Saya tangkap dia alasan ini, saya tangkap dia alasan ini, saya tangkap dia alasan ini. Ternyata engkau tahu Rasul. Orang itu datang lagi. Tapi untuk yang ketiga ini Rasul, beliau saya tangkap, kemudian beliau terakhir mau saya laporkan ke Paduka, dia mengajari 1 kalimat yang setan itu akan takut, yaitu saya diminta untuk membaca ayat kursi. Bagaimana Rasul? Itu betul, walaupun setan itu adalah pendusta. Seperti tadi
Ya, betul bahwasanya masuk kamar mandi hendaknya berdoa, setan itu pergi. Dan mengakui bahwasanya kalau sudah berdoa, setan pergi. Mengakui. Kalau nggak berdoa, setan masuk. Dan kalau membuang air panas tadi, akan ketika setan berada di situ, ya, bisa jadi mati. Bayangkan air panas. Wah, anak kecil kesiram air panas, setan aja mati gitu. Ngoten, ya. Cukup? Bentar. Nggih. Kalau di hotel itu kan biasanya ada air panas. Itu kan berarti ya tadi. Biasanya di hotel itu yang kelas itu kan ada air. Oh, nggih. Mandi panas. Nah, tadi di kamar mandi kadang-kadang ada air panas ya. Iya. Nah, kita bukan berarti kan nggak boleh tadi ya. Kita mandi dengan air panas, enjoy aja. Jangan lupa apa? Doa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pentingnya doa. Ya. Mengenai cerita setan ya benarnya. Ya. Ini saya ingat itu Pak. Surat apa tuh? 201 tadi. Cerita larang tadi. Innal ladzina taqaw inna masambaikum minal syaitan takakaru wa idahum mufsidun. Sesungguhnya orang yang bertakwa apabila punya dibayang-bayangi gitu ya. Ya. Kok itu pikiran jahat. Maaf, bukan hatinya jahat, pikiran yang jahat ya. Dia berdosa dari setan, pikirannya seger lain kepada Allah. Dan itu mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Tadi mau bersir itu melihat kesalahan-kesalahannya gimana Ustaz? Bukan setan aja. Walaupun orang tua punya pikiran jahat itu. Gini. Kalau salah satu itu persetanan itu juga. Ya. Coba salah satu. Kalau Al-Araf 21. Tapi kok lain ini. Yang 22. 21 bukan. 200. Al-Araf 201. Innal ladzina taqaw dan masambaikum minal syaitan takakaru wa idahum mufsidun. Oh ya. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum nasyaiton tadzakkarun fa idzahum mubsirun. Terjemahnya gini, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu betul-betul jeli itu. Jeli, takwa lo ya. Maka ketika ada bayang-bayangannya pikiran jahat, mereka itu antisipasi, menyadari bahwa itu adalah pikiran jahat. Kalau takwa. Kalau nggak takwa, ya langsung saja diikuti. Makanya yang mampu menjaga dari pikiran-pikiran kotor itu adalah orang-orang yang bertakwa. Betul, gitu. Makanya sering-sering tadi kita itu bermunajat, berlindung kepada Allah. Itu masuk kategori kita itu orang-orang yang bertakwa. Karena saat itu kita itu mengikuti apa yang dianjurkan Rasulullah. Ya, di segala lini. Karena setan itu banyak gitu loh, banyak. Setan dari kalangan jin banyak sekali, lebih banyak dari manusia. Ya. Apalagi nanti malaikat. Jadi belum, kita selesaikan untuk masalah jin-jinan dulu. Setan-setanan. Nah, setelah selesai insya Allah kita akan beranjak ke malaikat. Pripun? Cukup, nggih. Demikian apa yang kita bahas untuk pertemuan episode yang ketiga perihal tentang setan menggoda manusia. Kita akan sampaikan insya Allah tuntas pada pertemuan yang keempat dari jalur-jalur yang sama. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.